Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang senantiasa menyertai kita sekalian, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Gereja Kristus Bandung. Jumpa kembali dalam ibadah kita hari Minggu 11 April 2021. Mari kita menyembah Dia, Allah kita yang sudah mati untuk kita, menebus kita, menghapus segala dosa kita. Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Mari kita menyembah Dia. Seperti dalam kitab Ulangan dikatakan, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Dia dan mengatakan, Allahku dahsyat.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Jemaat sekalian, mari kita memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau layak untuk dipuji karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat yang telah menyelamatkan umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu besar yang melampaui keterbatasan diri kami untuk memahaminya. Ampuni segala dosa dan kelalaian kami di dalam mengasihi-Mu dan sesama kami. Dengan darah-Mu yang kudus, sucikan kami dari pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan bawalah diri kami untuk melangkah di dalam kehendak-Mu. Ajarlah diri kami untuk hidup mengikuti jejak-Mu, bukan hidup hanya bagi diri sendiri, namun menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita. Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang melampaui segala-galanya menyertai kita senantiasa dan memberikan kita sukacita mengikut Dia, mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema memberitakan dan menyaksikan Kristus yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh kembali merenungkan bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Bagimulah Tuhan segala hormat dan kemuliaan yang memberikan kesempatan kepada kami menyaksikan akan kuasa kemuliaan-Mu. Firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan sendiri yang memberkati kami. Roh Kudus menolong kami Tuhan, baik hamba-Mu yang Engkau izinkan menyampaikan, demikian juga dengan jemaat atau siapapun yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya baca firman Tuhan dari ayat 39 sampai dengan 42. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, yang menerimanya, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, berkata bahwa saksi itu adalah mereka yang melihat, mereka yang mengetahui, mereka yang menyaksikan satu peristiwa. Itu layak menjadi saksi, layak untuk menyaksikan apa yang mereka ketahui. Firman Tuhan yang baru kita dengar menjelaskan kepada kita bahwa salah seorang murid Tuhan Yesus yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus adalah Petrus. Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia tahu persis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Petrus terkadang mengingatkan orang-orang pada waktu itu apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus dalam masa hidupnya. Saya baca ayat 38 Bapak Ibu, ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Petrus berkata, "Hei, kamu kan tahu bahwa bagaimana Tuhan Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya yang begitu luar biasa, dan tidak mungkin orang biasa melakukannya selain daripada Dia yang disertai oleh Allah." Petrus mengingatkan itu. Kenapa? Karena Petrus begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus juga mau berkata kepada pendengarnya bahwa Petrus ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yesus, karena Petrus makan bersama-sama dengan Dia. Ayat 41b,
yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Artinya, Bapak Ibu, kalau orang makan bersama-sama, minum bersama-sama, pasti itu dekat, bukan? Jadi, kedekatan ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disaksikan oleh Petrus adalah kebenaran. Tidak mungkin orang yang tidak dekat bisa mengatakan hal-hal yang sedemikian detail. Petrus berkata, aku dekat dengan Tuhan karena aku makan dan minum bersama-sama dengan dia. Kami makan dan minum bersama-sama dengan dia. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Petrus layak menjadi pemberita karena dia memberitakan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, karena dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia saksikan bagaimana Tuhan Yesus, dan layak menjadi pemberita karena dia mengetahui segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan. Dia tidak mengada-ada. Poin yang kedua, Petrus layak jadi saksi. Kenapa? Kembali lagi Bapak Ibu, dia menyaksikan segala sesuatu. Hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dia saksikan. Dia tidak mengada-ada, tidak menambah, dia tidak mengurangi, tetapi apa yang dia lihat, apa yang didengar, itulah yang disaksikan oleh Petrus. Walau dia di dalam tekanan, dia tetap menyaksikan apa yang dia tahu. Saya coba baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus, walau di dalam ancaman, barangkali mungkin dia dibujuk supaya jangan memberitakan dalam nama Tuhan Yesus, tetapi dia berkata, tidak mungkin. Karena apa? Kami menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kami menyaksikan bahwa dia bangkit. Mana mungkin kami menyangkali itu? Dia ada di dalam ancaman, Bapak Ibu. Dia ada di dalam, mereka ada di dalam tekanan. Tetapi Petrus tetap menyaksikan bahwa memang Kristus itu hidup. Nah, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Barangkali kita berkata, Pak Pendeta, kan kita sekarang ini tidak menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada sebelum dia disalibkan, mati dan dikuburkan, kita tidak lihat itu secara kasat mata. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati pun kita tidak saksikan dengan kasat mata. Petrus menyaksikan itu, wajar dia memberitakan dan menjadi saksi. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, satu pertanyaan yang sangat bagus, tetapi firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Saya ajak untuk melihat firman Tuhan, Yohanes pasal 17 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi, poin pertama, yang layak menjadi pemberita dalam zaman sekarang ya, yang layak menjadi pemberita akan Yesus yang hidup, Kristus yang hidup adalah mereka yang percaya dengan pemberitaan murid-murid. Firman Tuhan mengatakan itu. Jadi mereka yang percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang disaksikan oleh Petrus, turun-temurun Bapak Ibu, dari para rasul kepada bapak-bapak gereja,
sampai kepada kita, dan Alkitab menceritakan itu kepada kita, dan kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kita layak menjadi pemberita bahwa Kristus itu adalah hidup, bahwa Yesus itu hidup. Kita mempercayai itu melalui pemberitaan dari para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba ambil satu ilustrasi di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Ya, ada yang tidak lagi menyaksikan bagaimana Bapak Presiden pertama kita, Soekarno, berpidato sedemikian hebat. Presiden kita yang pertama ini adalah orator yang mumpuni dari sekian banyak pemimpin-pemimpin negara. Kalau dia sudah berpidato, ya, wah, luar biasa. Nah, kita tidak lihat. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mendengar itu, atau tidak pernah melihatnya. Tetapi kita percaya. Kenapa? Karena kita percaya melalui sejarah. Demikian juga dengan kita saat ini. Kita tidak pernah berjalan bersama dengan Yesus. Kita tidak melihat dia kasat mata, tidak melihat dia pada waktu dia disalibkan, tidak melihat dia pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Tapi kita percaya dengan pemberitaan murid-murid, percaya dengan pemberitaan para rasul, percaya dengan pemberitaan Petrus, maka kita layak menjadi orang yang memberitakan bahwa Kristus itu hidup. Siapa lagi yang layak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang layak yang lain adalah orang-orang yang, boleh saya catat di sini, mereka-mereka yang mengalami Kristus dalam hidup mereka. Oke. Mereka-mereka yang mengalami Kristus dalam hidup mereka. Seperti apa itu? Mungkin Bapak Ibu bertanya, seperti apa itu yang mengalami Kristus dalam hidup mereka? Saya ajak kita untuk melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Firman Tuhan ini memberitahu kepada kita bahwa tidak mungkin kita mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, artinya hidup, kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dengan roh kita sepakat untuk berkata Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Dan itu adalah pengalaman kita pribadi. Dan Roh Kudus yang kita percayai tinggal bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memimpin kita untuk boleh menyaksikan kehebatan kuasa Tuhan di dalam perjalanan kita. Pengalaman-pengalaman yang diberikan Tuhan buat kita. Supaya apa? Supaya kita semakin diyakinkan bahwa memang Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman bersama dengan Kristus, bukan? Dan kita boleh menyaksikan itu kepada banyak orang. Pengalaman yang Tuhan izinkan itu. Tetapi intinya adalah untuk membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya lihat dari firman Tuhan ini, bahwa yang layak menceritakan dan menyaksikan bahwa Kristus itu hidup adalah mereka-mereka yang punya integritas. Dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 17 sampai 19 tadi kita membaca bahwa Petrus, Yohanes diancam. Ada ancaman. Tetapi mereka ini adalah orang yang berintegritas. Ancaman tidak membawa mereka gentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan sekarang ini kita tidak mendapat ancaman untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita. Dan kalaupun ada ancaman, kita tetap mau berkata, karena kita adalah orang-orang yang berintegritas, bahwa Yesus Kristus itu hidup.
Dan kalau ada ancaman-ancaman lain dalam kehidupan keseharian kita, kita tetap berkata bahwa Kristus itu hidup. Pada waktu kita dalam kesulitan hidup, mungkin dalam kesulitan ekonomi atau apapun, kita tetap berkata, Yesus Kristus hidup. Dan pada waktu kita berkelimpahan, pada waktu kita mengalami ketenangan, kita berkata bahwa Yesus Kristus itu hidup. Dan kita berkata, kami tetap menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kalau kami mengalami pengalaman ini, semuanya adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini pun kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan dan menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan itu izinkan itu bagi kita, bagi saudara, dan bagi saya. Mari kita taati, mari kita rela dipakai oleh Tuhan untuk memberitakannya. Amin Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan kita, Allah kita yang begitu luar biasa, yang mengasihi saudara. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman percaya kami, mendengar kebenaran-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau menginginkan menjadikan kami memberitakan, menyaksikan bahwa Kristus itu adalah hidup. Dan kami sangat yakin Tuhan yang kami sembah memberikan keteguhan bagi kami, memberikan materai kepada kami supaya kami boleh menyaksikan dan memberitakan kebenaran itu. Berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dengarkanlah doa setiap jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami hubungan, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berseru kepadamu, biarlah Tuhan boleh mendengarkan dan menjawab mereka dan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus bekerja. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah. Tuhan pakai mereka untuk membawa bangsa ini semakin hari semakin maju, khusus untuk COVID-19. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami dipakai oleh Tuhan untuk menghalau COVID ini dengan vaksin yang diusahakan sedemikian. Terpujilah Engkau Allah dan Tuhan kami yang sudah mengajar kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan berkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Tuhan yang senantiasa menyediakan berkat buat kita sekalian. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Angkatlah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.